Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-yawm insyaallah dan menafis Uminja ya. Uminja. Kata mau dua Arija. Arija. Usia Arija. Nilai Arija. Arija. Usia ini nilai ke nilai ini dirasa harus ya. Baik. Qabla ya'ti min awal wa tani Abdul Al-Fursa li'aki Mariki Bayani Nataij dan masalah risalah Anda yang serati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Untuk pemaparan ini presentasi dari proses skripsi yang penulis bawakan yaitu Ar-Raja dengan judul Ar-Raja fi Syai'ilika di Imam Syafi'i dengan dirasah khusus di mana yang menjadi titik berat dari penulis kali ini itu adalah Ar-Raja, karena di dalam Syair Masyarakat pun ada beberapa dalam diwan yang ditulis dengan tema dan tidak ditulis dengan tema. Di antaranya ada dengan tema Ar-Raja atau Ar-Rubah dalam syair yang sama. Sebelumnya penulis menemukan dalam diwan itu sebanyak 6 diwan. Kemudian agar lebih jelas penulis saya sendiri memilih diwan yang ditulis oleh Al-Zursuri baru ketiga ilmiah, dan di dalam diwan itu ditulis tema dengan Ar-Raja. Di dalam diwan yang lain itu dengan Ar-Rubah. Kajian yang digunakan adalah kajian usul atau statistika. Kemudian yang menggunakan bahasa Arab itu statistika itu apa ya? Usul. Pakai usul, pakai statistika dalam bahasa. Oke, pakai bahasa. usul. Kemudian mengenai kajiannya nanti akan dibawakan beberapa teori yang menyangkut tingkatan penelitian melalui usul di dalam syair Imam Syafi'i untuk mencapai makna rojak yang dimaksud oleh penulis.
seperti rekan seminar saya tadi, sebenarnya hampir sama, cuma beda tema mengenai teori, menggunakan teori yang sama. Di dalam tingkatan penelitian itu sendiri dituliskan ada bentuk 4 cara analisis atau 4 tingkatan analisis usul. Yang seperti tadi yang disampaikan oleh saudara Fajar tadi, yang saya sebelum ini ada mustawa sofi, mustawa tarkibi, mustawa hilali, sama mustawa balani. Dan kenapa penulis memilih kajiannya kajian usul? Karena dilihat dari keseluruhan saya dari segi makna lebih cocok dengan menggunakan usul. Mungkin saya tidak bisa sampaikan. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kami kepada majelis hakim untuk memberikan kritikan masukan sarannya pada Bapak MHB. Ya, syukran untuk Ibu Pak Sinredi. Pak nanya ini maksudnya rojaknya apa ya? Itu ya dari sebenarnya harapan semua Pak. Uslubnya yang dimaksud atau maknanya? Maknanya. Coba berikan contoh Bapak, bagaimana maknanya? Misalnya di latar belakang sudah ditulis beberapa sebenarnya yang menjadi timbul itu kenapa diambil tema harapan. Jadi di latar belakang yang salah seorang yang sebelumnya masukkan seorang dosa. Terus kenapa di akhir hayatnya beliau melakukan saya seperti itu. Yang mana saat itu hampir mirip dengan satu yang dilakukan oleh Umar yang Ini beda. Ini apa? Contohnya itu di dalam belakang di bagian kita lihat halaman 6 Pak. Di situ di satar kelima itu. Ilaika ya berproses berarti. Halaman 5. Halaman 6. Ilaika tahu? Ilaika ilahu berproses berarti. Tuhan itu ya dalam menuju Apa maksudnya? Kepadamu Tuhan pencipta aku gantungkan harapanku. Dan jika aku refresh Pak. Maksudnya apa itu? Maksudnya artinya Imam Syafi'i itu melantunkan kalimat yang merupakan harapan itu, bahwa kayak seperti dia menuntut itu seperti sebelumnya itu seolah-olah dia orang yang melakukan dosa, banyak dosa sebelumnya. Padahal kan tidak. Anda tahu betul sejarah Imam Syafi'i? Sedikit saya baca. Dia itu ahli apa itu? Ya, Ahli fikih. Yang ingin saya bahas di dalam ini perginya ke tasawuf itu. Apa pernah Imam Syafi'i Inggris tasawuf itu? Gimana menariknya? Nah itu salah satu keunikannya Pak. Kita lihat sebenarnya Imam Syafi'i lebih terkenal, lebih masuk dengan fuqahanya atau dengan ilmu kanunnya dari ilmu fikih. Tapi di sisi lain Imam Syafi'i juga tidak dipungkiri bahwa Imam Syafi'i adalah juga seorang Arab. Bahkan syair-syairnya tidak lepas dari kata-kata Arab zaman dahulu seperti itu. Dan memiliki bahar, bahkan memiliki konten makna yang cukup mendalam. Bahkan bahasanya pun cukup bagus di kalangan para penyair. Ya bagusnya memang karena dia orang Arab kan, Ya. dia bahasa Arab. Tapi kan kini yang dibahas kan misalkan makna syair itu. Ya. Ya, Al-Qur'an syair itu dari mana? Tapi Al-Qur'an itu makna. Ini makna. Hah? Makna mana arojak. Saya bingungnya itu kalau seandainya makna, apa yang kamu lihat di sini banyak orang yang rojak di dunia ini. Bukan Imam Syafi'i aja banyak. Ya ini Pak. Sebenarnya kan Apa yang istimewanya rojak menurut Imam Syafi'i? tentunya Gak ada saya lihat di sini tulisan yang keistimewaan rojak itu. Menjelaskan tentang rojak itu di mana di sini? Coba halaman berapa?
Cuma ada definisi rojak kan, itu yang Anda buat kan? Ya, sebenarnya Yang rojak itu mana? Yang konsep rojak ini ada pula konsep rojak. di latar belakang mungkin tidak banyak saya cantumkan di. Nah, itu yang diceritakan. Karena Anda menjual ini. Yang Anda jual tidak ada. Apa yang mau dibeli orang? Mana? Apa definisi rojak menurut apa nih? Menurut Imam Syafi'i. Itu yang akan dititik. Nah, rojak yang kalau rojak yang Dia akan diselidiki itu ada enggak gitu. ada. Ada, mana adanya? Apa ya rojak? Anda sendiri tahu apa itu rojak? Ya, kembali kepada saya tadi Pak, dari ayat qasidah di atas atau dari kata 5 itu ilaika ilahu khalqi arba'ul fakti. Kenapa di situ digunakan usul dan diambil makna rojak bagi penulis? Karena di situ ada keunikan Pak. Di situ kan ditulis ilaika ilahu. Sedangkan dalam tatanan bahasa Arab biasanya domir kan terjadi apa atau ada tempat kembalinya. Sedangkan di domir ka itu tidak ada tempat kembali sebelumnya. Ilaika ilahu. Jadi Ini mukhatab ini atau ghaib ini? ini kok. Ini kan ghaib. Oh, yang foto. Mana kembalinya kan? Dan Yang kembali itu yang ghaib ke belakang kitabuhu. Nah, kitabnya ada sebelumnya diceritakan, makanya adanya pada kitab itu. Muhammad kitabuhu fidat umpama kan? Itu yang kembali kepada si Muhammad itu. Kali ini mana kembalinya? nah itu Pak, bentar Pak. Tak ada kembalinya. Ayo, ada tujuannya memang ada Pak. Enggak ada kembali ilaika nih. Ada. Ah, kemana? Kepada ilah. Hah? Kepada ilah. Ilah itu siapa? Kalimat Tuhan. Hah? Kalimat Tuhan. Itu kan ilah kalau Tuhan tercipta. Yang mana rojaknya di situ? Coba rojaknya. Nah, rojaknya itu diambil dari kata-kata kita lihat dari dilalinya makna. Hah? Dari tinjauan dilali. Coba kamu terjemahkan. Nah, itu kan bahwa Imam Syafi'i itu berharap pada yang tidak menggantungkan harapan. Imam Syafi'i itu berharap pada yang tidak menggantungkan harapan. Memang harapannya setiap orang tentu berharap, tapi harapannya tidak seperti yang diharapkan oleh Imam Syafi'i. Itu makanya saya penulis sambil bandingan tadi dengan syairnya Abu Nuwas itu. Karena Abu Nuwas memang awalnya orang pendosa, maka harapannya tentu jelas bahwa harapannya untuk mengampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau Imam Syafi'i dari kecil dia sudah dikenal dengan ilmu agamanya, tapi apalagi yang diharapkan gitu, itu yang menjadi berat. Mana yang kamu tuju itu? Anak arojak dari Imam Syafi'i itu sendiri. Apa yang diharapkan dari sini? Nah itu Imam Syafi'i itu yang dia berharap pada Tuhan bahwa dia seolah-olah dia itu melakukan dosa besar dalam dunia, padahal tidak itu. Dosa yang berterus sebenarnya tidak itu. Harapan itu yang sebenarnya yang dimunculkan oleh penulis dalam So ujungnya itu terus wa in kunta. Baik, kita ya zalmani wal jadi muncul. Coba betul. Jika kamu dan jika engkau wahai yang memiliki harapan dan keagungan akan segala dosa. Artinya Imam Syafi'i itu meminta kepada yang menghapuskan segala dosa. Satu baris ini aja. Ya sebenarnya banyak ini sebagai tanda apa Ya, sebagai ini ada contoh. ditulis di situ nama dewannya Ilaika. Ada. Nah, sebenarnya itu saya menulis dapat 6 dewan dan di YouTube pun sudah ada sebenarnya Pak. Ada di judul itu Ilaika. Iya, Ilaika. Hah? Kalau dalam dewan tidak. Itu kamu buat Ilaika, di mana dapat istilah Ilaika? Di YouTube banyak orang yang kontennya itu dengan judul Ilaika dengan saya sama. Tapi tidak sebanyak baiknya, tidak sebanyak yang ada dalam diwan. Aku jawaban kamu enggak to the point kayaknya. Kayak apa itu? Kayak orang menjual sapi di balai aja kayaknya. Ini ilmiah nih loh. Iya. Jangan nanti nggak bisa kamu yang mengerjakannya. Bisa.
Hah? Saya rasa bisa. Sebelumnya kan udah ditinjau dari beberapa objek gitu. Saya tahu dari Masalahnya nggak duduk ini, apa itu rojak? Coba, rojak itu nggak ada jelas di saya. tulis di penjelasan judul. Ah, Saya coba catat jelaskan mana penjelasan judul itu. Yang rojak itu apa nih rojak? di halaman 9, Pak. Yang di apa lah, yang di latar belakang masalah lah, Anda jelaskan ke kami. Landasan filosofisnya mana gitu? Kan ada landasan filosofis ini di sini. Ya. Konsep teori tentang rojak itu apa? Rojak yang maksud itu rojak dan disebut ilmu apa? Yang rajak itu ada kalimat memakaikan yang dipakai untuk rojak contoh asa ayakuna asallah ayakuna asallahu ayatiya bil fathi contohnya kan. Jadi ada uslubnya tuh. Jadi ada kata asa gitu. Asa itulah yang mengarahkan kita ke makna mengharap. Ini apa kata mengharap di situ? Itu seluruh rojak. Ini Pak rojaknya aja Pak maknanya. Sebenarnya ini udah beberapa kali di isi judulnya dari PA ke jurusan Sardes. Sudah 3 kali pasti. ya tapi tak duduk kayaknya judul ini. Ada pula makna yang dituju. Kita kan kajian kita ke sastra kan, Ya. ke uslub kan. Ini kajian-kajian uslub ini ha. Ini aja lah dulu, coba kita dengar dulu apa penasihat Pak Eri. Saya bingung saya untuk mengarahkan kemana apa itu ha. Arah pembahasan ini nggak ragu saya. Belum dapat saya untuk mengarahkan sejelasnya lagi ini. Sementara isi dalam muhtawiyat ini boleh katakan 50% yang diambil dari makalah sebelumnya kan. Sebenarnya tidak gitu Pak. Hah? Sebenarnya ini beda dari pertama beda. Nah, itu karena masuk ke jurusan, nah, dan judulnya pun direvisi, jadi disamakan dari teorinya. Tadi ini juga yang saya seminar tadi pagi. Iya. Betul. Tahlil fil mustawa sauti. Karena teorinya itu juga sama dari ya. Teori siapa itu? Teori siapa itu yang dipakai? Nasihat rojak. Hah? Jangan ukur kain sarung dengan tak ukurannya ketemu gitu nanti. Coba saya dengar dulu Pak Haji. Pak Haji. Iya. Ya, nanti kalau bisa kita luruskan gitu. Ada teori rojak, mana ada teori rojak? Hah? Yang dalam tasawuf ya. Kalau tasawuf kan nggak kajian kita, rasa itu kan kajian kita kan kita makna. Kalau rasa itu tasawuf itu. Ada tulisan. Ya, tapi kan ada Kali itu ya betul uslub itu kan. untuk mencansolkannya itu kan tujuan mencapai itu kan pakai teorinya. Tujuannya kan mencapai rojak yang usaha. Hanya dia usul untuk mencapai ke sana pakai usul. Makanya saya agak kurang connect saya dengan judul ini. Ya, sementara kita Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi Ar-Raja' Syirri Ilaika Imam Asy-Syafi'i, ya, lalu jelaskan judul ini kepada Bapak terlebih dahulu. Anda akan ngaji saya rasa sudah dia kan, jelaskan secara maknanya dengan Bapak ini. pertama kita mengenai rojak. Sebenarnya
kalimat ar-raja fi syi'ri ilaika lil Imam Asy-Syafi'i. Ini jelaskan ininya. Makna kalimat yang di atas ini jelasin semua. Ar-raja fi syi'ri ilaika lil Imam Asy-Syafi'i. Harapan dalam syair ilaika ya oleh Imam Syafi'i. Itu artinya makna itu. Maksud dari ar-raja fi syi'ri ilaika lil Imam Asy-Syafi'i itu apa? Mencari makna rojak yang dalam syair Imam Syafi'i yang berbunyi ilaika. Mencari makna raja di dalam syair yang berbunyi ilaika oleh Imam Asy-Syafi'i. Mencari makna raja di dalam syair Imam Syafi'i yang bernama ilaika. Oke, mencari makna raja. Oke, dia rasa usul mencari makna raja. Kalau yang Anda maksud di sini adalah raja fi syi'ri ilaika oleh Imam Asy-Syafi'i. Pertanyaan Bapak yang kedua adalah, apakah Imam Syafi'i itu punya kitab yang bernama ilaika? Tidak. Lalu siapa yang bernama ini ilaika oleh Imam Asy-Syafi'i? itu kan sebenarnya pemberi judul dari Bukan judul saja. Judul itu berdasarkan yang sebenarnya. Hah? ini tertulis dalam bait saya. Lalu mana? Kalau Imam Syafi'i tidak mempunyai, apa arti lil Imam Asy-Syafi'i, apa artinya? Lil Imam Asy-Syafi'i itu apa artinya? Itu dalam sebenarnya di diwali Imam Syafi'i. Hah? Dalam diwali Imam Syafi'i. Iya. Mengerti tidak mengkaji usul dengan makna ini dulu? Ini lil Imam Asy-Syafi'i itu artinya apa? Buku ini punya Imam Syafi'i, dikarang oleh Imam. Sekarang buku ini enggak ada, terus apa yang mengatakan buku ini lil Imam Asy-Syafi'i? Buatannya dulu. Hah? Bagaimana kita menyebutkan sesuatu yang Imam Syafi'i saja tidak ada menulis punya buku itu namanya ilaika. Lalu apa menyebut di sini ada? Bapak mikir nih, sejak kapan Imam Syafi'i punya sini? Terlalu naik sekali Bapak punya ini kan? Ini hari kan Imam Syafi'i ini. Nah, pernah belajar dari negeri orang yang di situ sering Imam Syafi'i? Tidak pernah Bapak mendengar Imam Syafi'i punya buku syair dan buku namanya ilaika. Baca di karya Imam Syafi'i nggak ada. Nah, di mana ini dapat Anda seperti ini? Pemberi judul Bapak cerita nih. Karena tidak berdasarkan. Itu kan diwannya Imam Syafi'i. Kan itu syairnya Imam Syafi'i, walaupun diwannya kalian nulis. Bagaimana Anda mengartikan belajar bahasa? Bagaimana Anda belajar bahasa nih kajiannya dirasa uslub, sementara Anda sendiri tidak mengerti uslub. Hah? Kalau orang bahasa, jangankan bahasa syair lagi Bapak berdebat dengan menjelaskan. Ini bahasa yang biasa saja dan Imam Asy-Syafi'i. Carilah ke dunia ini kalau ada orang ekor itu kan bahasa. Hah? Terus mau dia diangkat dari bahasa itu diangkatkan dari apa? Mengartikannya dari apa? Hah? Maksud dari dulu itu ya itu Pak, harap anak yang mencari makna harapan dalam syair Imam Syafi'i yang berbunyi ilaika. Nah, terus kalau begitu apa bahasanya yang bagus? Kalau begitu, bagaimana menyebut ini ada bukunya? Nah, terus kalau begitu apa judulnya kalau begitu Anda ingin mencari itu? Apa judulnya kalau begitu? Ini kan tidak berarti ini. Ini kan dalam Anda melihat bisa berarti kalimat ar-raja di dalam syair-syair. Nah, itu bisa berarti itu. Itu Ya. dibatasi dengan judul ilaika. Berarti tidak ini kalimat ar-raja'u fi syi'ri ilaika lil Imam Asy-Syafi'i bisa berarti apa? Kalimat ar-raja ini apa saja artinya di dalam kitab Imam Syafi'i yang bernama ilaika. Itu mana yang kedua ini? Belum sudah nggak ada bukunya, Anda kasih buku. Yang kedua, kalau ini ada bukunya dia bermakna. Ar-raja itu adalah apa? Makna raja di dalam, apakah dia bermakna raja hakiki atau gairu hakiki? Dan itu artinya itu ar-raja'u fi syi'ri
Itu artinya. Nggak coba Pak, kalau Bapak yang nggak ngerti bahasa. Mungkin bahasanya terlalu tinggi, Anda mungkin Bapak terlalu bodoh bahasanya. Hah? Kerja masalah panjang oleh memahaminya. Nah. Jadi yang Anda maksud itu adalah Anda mencari makna raja Ya, di dalam saya syair Imam Syafi'i. judul ilaika. Nah, diwannya itu mana? Ada bukunya. Coba lihat kalau tadi. Tinggal dalam bentuk dia terbawa, tinggal yang ada di buku kopi tinggal Berapa halaman? banyak. Nggak ada cerita apa gara-gara. Pak, ini Anda mau menakasa dengan kami, Anda nggak bawa bukti. Ada itu. Iya, nggak ada cerita Antum. Ini bukan untuk main-main, untuk sekedar ini serius loh ini. Antum diterima atau enggak ini menentukan di sini. Apa yang membuktikan ini? Di dalam hanya satu syair Imam Syafi'i yang Anda buatkan. Iya kan? Apa yang mengesahkan satu buah? Banyak Pak, berapa banyaknya? Mana bukti banyaknya? Hah? Dilihatkan kepada kami dong, ini benar iya nih. Oh iya ini pantas nih diteliti. Ini nggak pantas. Kalau satu buat apa? Apalagi ini sekitar mungkin ada 10 Pak. 10 Anda teliti jadi sebuah penelitian. Oh. Mari dulu nih baru masuk kita ke isi lagi. Hah? Yang baru bicara dulu kita baru bicara isi, Bapak baru masuk ke isi lagi. Gimana? Coba apa yang kamu hafal dari syair itu coba? Saya tidak pernah semua. Astagfirullah. Kemana kita ya? Nah, coba yang kamu hafal Berapa banyak syair raja itu yang bermana raja itu di dalam? Kalau begini Pak, kalau diwannya itu banyak tapi yang makna raja itu cuma satu syair. Diwannya itu versinya penulisnya beda-beda. Ada yang bahkan baitnya pun beda-beda, tapi isinya sama. Jadi permasalahan Anda itu adalah apa? Judul ini nggak butuh. Yang kedua, dari latar belakang masalah kabur sama sekali. Nggak jelas. Latar belakang masalah itu nggak jelas. Nah, Anda tidak bercerita, harusnya Anda ceritakan kepada kami apa itu yang disebut dengan kalimat apa yang Anda cerita sebelumnya. Anda cerita Dewan Syafi'i itu berapa? Ya kan? Kemudian orang yang menyebut ini apa? Dibuktikan semuanya. Kalau hanya dengan angka katakan ada 6 orang yang menyebutkan di Dewan Syafi'i buku ini. Benarkah ini? Anda cerita nggak kalau ilaika itu ini sebuah buku? Ada cerita nggak di sini? Coba bayangkan. Kemana larinya kan nggak ada ceritanya sama sekali. Nah di latar belakang itu Bapak bingung untuk menginikan. Nggak nampak di situ itu. Ketika Anda mencerita, Anda berbicara terlebih dahulu. Kalau iya memang ini, itu yang diperjelas dahulu. Dijelaskan duduk ini masalahnya. Nah, sekarang ini tuh nggak nampak sama sekali dan tidak punya. Bapak cari-cari gimana? Bapak punya Dewan Syafi'i. Dewan Syafi'i itu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada bukunya. Hah? Dewan Asy-Syafi'i itu ada bukunya Imam Dewan Asy-Syafi'i ada. Siapa yang mengatakan? Ada itu tertulis semuanya, ada sampai sekarang nggak berubah-ubah itu Dewan Asy-Syafi'i itu. Nah, karena Anda menyebutnya ditulis oleh banyak orang, apakah itu memang punyanya Imam Syafi'i atau tidak? Atau Anda mengkaji ke sana saja? Dirasa tentang buku-buku ini benar nggak ini punya Imam Syafi'i? Nisbahnya syair Imam Asy-Syafi'i dari buku itu. Memang ada. Hah? Memang ada. Mana? Kalau ada itu yang nggak bawa ke sini. Anda membawa itu untuk mengaburkan kepada kami sehingga Anda nggak bawa. Iya kan? Anda mengaburkan kepada kami itu sudah kajian mahasiswa sudah hafal sama dosen itu. Ketika barang ini nggak jelas, Pak nggak dibawa Pak. Nah. Iya benar tinggal Pak. Sebenarnya dalam ini Nah, ini sebetulnya ini kan perencanaan. Ya. Proposal risalah ini kan perencanaan. Nah, kalau dah perencanaan ini nggak jelas,
kami bukan tidak mau untuk meluluskan judul ini, tapi nanti sampai ke ujung memang nggak jelas sama sekali, ujiannya gagal nanti. Nah, lebih baik diperjelas dari awal ini supaya kita mengerjakan sesuatu itu lebih terarah. Coba bilang Dewan Syafi'i itu cuma satu, nggak banyak. Nah, itu banyak pula orang penulisnya, kan aneh itu pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya kan pernah juga uji dulu mah Qasar dalam Dewan Imam Syafi'i, siapa Amal Hakim nggak salah menulis dulu. Ya, tapi jelas konsepnya itu Qasar. Ini konsepnya rojak. Apa konsep rojak? Tunggu sebentar dulu antum. Coba ambil di halaman 4 antum melihat ini. Nah, rujukan antum Yakhtar al-Katib Dewan Imam Syafi'i alladhi katabul Ustaz Naim Zurzuri Darul Kutub al-Ilmiyah. Di bawahnya apa? Husna. Wah, itu sebenarnya PDF-nya yang di Rajab itu Pak, di sana diberi Syafi'i. Itu Apa? ini yang footnote di sini di bawah kemarin Pak. Kemarin lupa perbaiki. Saya ingat kemarin Pak. Jadi Anda mengambil dari punya orang lain. Bukan. Ini kan salah taruh footnote-nya Pak. Sebenarnya footnote ini di produk yang sesudahnya. Salah taruh. Salah letak. Di mana letaknya harusnya footnote-nya ini? Di paragraf setelah itu Pak. Di Abil Qayyim, walwahmi Abil Qayyim. Hah? Walwahmi Abil Qayyim. Coba lihat Bapak yang mana Dewan Syafi'inya yang dikarang oleh si Naim itu. Mana ini? Oh, kawan-kawan mana? Jadi saya mau ikut jalan ini dulu kan. Ada yang rojak, ada yang rojak. Oh, ada lah. Kalau konsep pelawak rojak itu ada usul ini usul rojak. Kalau usul rojak bisa ada pelawak. Kok ada dong? Sebenarnya ayahnya bro, masuk halo. Kan sobat ya, jadi berikan undangan, jadi itu kata sa di situ. Itu tanda usul. Berarti mana pun jangan masuk. Ini rancu, ini saya pun tak mengerti ya. Jadi yang rojak maksud itu yang dalam balaghah atau yang tasawuf maksud ada? Sebenarnya mencapai makna rojak yang menurut Imam Syafi'i, perspektif rojak itu sendiri. Dari Yang dalam saya itu beda dengan apa yang dimaksud harapan apa yang dimaksud dalam saya itu. Apanya Anda kemukakan nanti dulu? Apanya yang Anda kemukakan? Yang jelasnya apanya yang Anda kemukakan?
itu sendiri tentang rojak. Ya apanya yang Anda kemukakan, perspektif itu apanya? Itu ada harapan-harapan, semua orang berharap semua. Ya gaya bahasa apa? Nggak ada itu, kalau berharap itu nggak ada yang selesai itu semua. Gagal, ada yang gagal itu. Ya kan mencapai harapan itu sendiri Pak. Jadi bagaimana gaya bahasa Imam Syafi'i itu ketika mengungkapkan harapan? Gaya bahasa itu apa yang ada di sari gaya bahasa itu? Masih Pak. Ya, apa yang anda analisa, makanya Anda tahu dengan sasaran itu. Apa alat menganalisanya Pak? Ya, uslub. Uslub itu apa? Ya uslub itu gimana nanti? Dari aspek mana Anda masuk nanti? Bisa dari apa dari segi dilalinya balagi sama. Coba jelaskan yang satu yang halaman berapa tadi? Coba bagaimana belaginya tadi? Ilaika ilahun. Apa yang Anda bahas itu? Coba saya dengar dulu. Masuk kita substansinya. Apa yang ilaika ilahul khalqi? Coba apa yang Anda bahas di situ? Jadi kalau dari yang saya paparin ini saya baru mengambil dari takibinya saja. Itu tuh yang saya tanya. Anda mampu atau tidak membahasnya? Apa alat yang Anda gunakan? Kalau nggak ada alat, bagaimana cara Anda bisa menggarap? Anda nggak punya kemampuan untuk itu. Dan Anda nggak tentu pula mana Anda garap, tergarap pula untuk orang nanti bayar. Kenapa diawali oleh ilaika? Kenapa tidak diawali dengan yang lain? Nah, ini harus Anda buat argumennya, meyakinkan orang bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Seperti Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka didulukan? Sementara dalam kaidah itu nggak ada maf'ul bih duluan. Yang dulu itu ada fi'il fa'il, baru maf'ul bih. Nah, sekarang dibuatnya iyyaka na'budu, fi'il fa'ilnya di belakang dibuat. Apa argumennya? Itu namanya qasar. Diringkas. Qasar itu artinya mengangkat makna yang ada dalam uslub itu. Hanya saja. Nah, itu dimanakan bahasa Indonesianya. Jadi menyampaikan makna itu jelas kepada orang. Ya, contohnya di dalam lokal itu Muhammad, ada yang lain itu. Tapi satu-satunya dalam lokal itu Muhammad, nah itu nggak ada yang lain lagi. Nah, itu makna yang diangkat seharusnya, itu yang dijelaskan. Nah, itu yang nggak ada. Bagaimana kita untuk bisa meloloskan ini sebagai judul? CR cuma satu nih ha. Ilaika itu yang dipertahankan. Ilaika ini kan ibarat seekor ikan di dalam tape itu. Memancing sebanyak orang kan ikan siku kene lah. Persediaan orang lah banyak, aku aweh lah memasak, mencari kayu aja. Kau jangan ikannya kene pengen baca cara memasak. Ini tidak akan terjadi nanti gitu. Ada kemarin ada waktu anda terjun di sarankan judul yang lain? Kalau itu kemarin udah Hah? udah. Ada disarankan enggak judul yang lain? Siapa yang mau pegannya? Pertama diisi sama Bu PA. Juga dalam anu coba. Tapi katanya tadi tidak ada dibaca sama ibu itu. Tidak dibaca Pak. Ya cuma di covernya aja. Nah, ya justru itu. Ini akibatnya kan. Saya terus terang saya katakan, saya sebetulnya tidak pernah saya mempersulit mahasiswa ya, tidak pernah saya. Tapi kalau yang saya katakan paham itu paham saya. Kalau seandainya ini saya terus terang saya nggak mampu saya membimbing. Walaupun saya sebagai penguji kan, nggak mampu saya membimbing nih, karena nggak terbayang sama saya kemana mau saya arahkan gitu. Tak karena pengetahuan saya rendah nggak tahu lah. Bagaimana saya membimbing orang yang nggak tahu saya mau kemana kan? Tapi kalau ada orang mau kemana, mau ke Solo Pak. Terbayang sama saya, ambil mobil itu, tunggunya mobil itu di Simpang Laru, kemudian jam sekian dia harus di sana, ongkosnya sekian, naik mobil itu berangkat. Paham saya. Tapi ini nggak paham saya. Ini rasa saya mau ke akhirat Pak. Itu orang cerita sama saya. Bagaimana saya membimbingnya dia mau ke akhirat kan? Ya, nggak alam saya gitu. Nah ini terus terang saya katakan ini tadi ya. Nah, Bapak terus terang kalau kamu judul ini Bapak nggak bisa, nggak bisa Bapak apanya itu rumit, karena nggak ada konsep rojak, nggak ada itu, dan sering rojak itu nggak ada itu. Bagaimana cara saya untuk menjelaskan kepada orang siapa pembimbing kan? Pak Haji, aku konsep rojak.
Tapi kalau uslub rojak dalam surat itu, di dalam buku itu saya bisa saya bimbing. Umpama kan ada 40 kan kata uslub rojak itu dalam sebuah tulisan. Itu bisa kita ada kerangka acuannya. Banyak di situ uslub rojak ini. Sementara yang lain itu nggak ada uslub rojak ini. Nah, ini kan salah satu kita pilih karena banyaknya gitu. Kenapa harus pakai itu? Kenapa pakai itu? Ini kan bisa dipertanyakan itu. Ini makna bagaimana cara kita menyampaikan rasa? Olahan kita untuk sampai kemana itu apa? Apa sobedah yang kita pakai, kita gunakan? Apa langkah-langkah kita lakukan? Nggak jelas. Ini ilmiah loh. Satu ini udah tinggi. Kamu nggak bisa menjelaskan sama saya apa itu menyampaikan rojak itu, apa konsep rojak? Bisa Pak Haji mengarahkannya? Itu nampak tadi ya. Akhirnya tadi kita tanya, rojak fisyian ilaika lil imam Syafi'i. Ya kan, kalau ini mengatakan, ini kita bicara nih, kalau walaupun jursa sudah mensahkan, ya kan, bukan berarti di sini kami harus menerima, tidak. Ya kan, tapi kita membenarkan ini maknanya sudah masuk, benar atau tidak, ya kan? Disinilah nanti berubah. Tetapi yang ingin dimaksud dahulu ini harus berjelas-jelas, kita dulu yang anda kaji masalah raja itu. Kalau makna raja, ya kan raja ada kan di dalam syarat, ya memang ada raja, ya kan? Nah, seperti apa rajanya? Jangan asal kata rajanya saja anda menjadi, atau anda menjadi uslub raja kata apa ininya di sini, ya kan? Dan di kedua, Bapak tidak menemukan Anda bicara jelas dengan makna di latar belakang itu, uslub itu, ya kan? Anda pakai kaidah ini. Uslub itu sebab saya jelaskan sama Bapak dengan bahasa yang jelas dengan apa itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 4 mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Franky Aditama, yaitu tentang intinya apa hakikat dari komedi itu sendiri kan. Terus kayak yang tragedi yang ada di OVJ, kenapa Andre Taulani membuat candaan dengan membawa nama Nabi Muhammad itu. Baik, di sini saya coba menjawab, yaitu kembali lagi dari definisi komedi itu sendiri. Komedi itu kan adalah drama gelak yang tetap menuntut nilai-nilai drama. Kalau untuk permasalahan yang terjadi di OVJ yang saudara Andre itu kita bisa kita bisa sama-sama tahu beritanya bahwa dia tidak ada maksud untuk menistakan agama atau apa, tapi kembali lagi gini, kenapa harus membawa nama-nama nabi untuk sebuah candaan gitu kan? Kita bisa memilih candaan apa yang harus kita utarakan gitu. Terus untuk yang tadi, apa perbedaan drama dengan televisi ya? Kalau menurut kami televisi itu sarana untuk menampilkan pokoknya televisi itu sebagai sarana. Oke, terima kasih kepada pemakalah. Jadi kan pertanyaan kedua tadi, drama dari segi panggung itu antara film dan televisi. Kalau kita lihat pada zaman sekarang bahwa film itu ada di televisi karena yang bisa dipertontonkan di rumah masing-masing. Kalau film yang dimaksud dalam pemakalah yaitu bioskop kan pada zaman sekarang, bagaimana hubungannya pada zaman dahulu, drama yang dahulu tuh bisa dikembalikan kepada pemakalah.
Ya, mungkin kalau kayak film yang ada di zaman dahulu itu seperti kayak layar tancap atau pementasan drama gitu. Hmm, Oke, baik, untuk pertanyaan saudara Prengki yang kedua tadi, sebenarnya saudara Prengki telah menjawab sendiri pada pertanyaannya tadi yang di atas, yaitu perbedaan antara film dengan televisi. Saudara Prengki telah menyampaikan sendiri kalau film dan televisi, bahwa naskahnya itu film, televisinya itu merupakan sebagai peralatan. Uslubur raja. Oke, berarti Anda akan menjadi uslubur raja di dalam uslubur raja itu baru masuk. Ya kan, uslubur raja. Nah, kalau Anda akan mencari, Anda cari uslubur raja. Jangan dulu kajiannya ini. Apa yang tadi bahas ini? Bukan makna ar-raja. Kali ini kan ar-raja ufi syi'ri ilaika. Asyari fi ar-raja di sini nih. Kemudian fi syi'ri ilaika. Nah, kemudian ilaika di situ. Anda yang akan Anda situ karena ada kata-kata ka. Apa maksud ilaika itu di situ? Seperti dometa itu tidak tempat kembali. Tunggu dulu, yang dimaksud dengan ilaika itu apa? Kata-kata ilaika itu apa maksudnya? Apakah yang dicari? Memang ada kata-kata ilaika di dalam Imam Syafi'i itu? Hah? Kata-kata saya itu. Oke, Bapak tanya dalam ilmu uslub, ya kan? Iya ar-raja itu dalam ilmu uslub ada nggak dengan memakai kata-kata ilaika? Kalau dari secara apa Nggak ada. Jadi ilaika itu nggak terbagi di dalam ilmu uslub adalah itu yang memfaedahkan makna raja. Hah? sebenarnya kalau dilihat dari makna ilaika ke ilaika aja nggak dapat makna rajanya. Tapi kalau dihubungkan ke seluruh faedahnya nggak dapat. Artinya ini pisau pemakai itu apa? Pisaunya dulu. Nah, Anda mau meneliti kan? Pisau penelitinya apa? Ini Anda mencari uslub raja. Sekarang di dalam bahasa Arab itu ada nggak uslub raja? Apa saja uslub raja di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab itu? Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu apa saja? Hah? Apa saja uslubnya? Apa saja uslub? Apa uslub raja itu di dalam bahasa Arab? Kami mau begitu, Hah? nggak valid. Ragu itu nggak asal-asal aja nanti. Ini mereka ya, kalau hanya dengan kata-kata ka, iyo kan, itu Anda mencarikan. Apakah? Nah, itu yang Bapak ingin sampaikan dulu, dudukan dulu. Iyo, nggak ada dalam bahasa Arab dalam kalimat. Boleh. Mungkin maksud ini Pak, bukan uslub raja kan. Kalau kita belajar di saraf kan ada afal muqarabah, afal raja, afal musyurah yang ada ikal maka asal, bukan seperti itu Pak. Tapi kalau raja itu bagaimana seorang Imam Syafi'i itu memandang sebuah harapan. Kalau dia dari ilaika ilahun,
Kan ilaika itu seharusnya harus ada ka. Kan kata dari saudara Regi, ka itu wajah daminya ke Allah itu. Kata Pak Fatimah itu kasar itu. Jadi seolah harapannya diinginkan Imam Syafi'i itu kayak gitu, bahwa tidak ada tempat harapan yang lain gitu. Bukan uslub raja yang kayak di Musarraf yang kayak ada ikhlas laka, asa, tafika, bada, bukan kayak itu kan Pak. Tapi bagaimana seorang Imam Syafi'i memandang sebuah harapan dari segi penulisannya itu. Contohnya ilaika ilam khalqi itu. Bagusnya kan ilahun, ilah khalqi, ilaika rabbatu apalu rabbati. Seharusnya kan bagusnya gitu Pak ya. Wahai Tuhan pencipta, kepada Engkaulah aku aturkan harapanku. Sedangkan dalam syair ilaika ilahu khalqi. Jadi kalau kita lihat dari ilmu bahasa Arab itu kan qasam, seolah-olah pengharapan cuma pada Tuhan. Kalau di Tuhan didahulukan, seolah-olah ada pengharapan lain gitu Pak. Jadi usul raja itu bukan kayak mencari tafika, iklaulaka atau makna-makna yang raja gitu Pak. Mungkin itu yang seperti. Nah, ini tidak mengerti itu. Kalau anda ngomong ini siapa nanti ini? Apa yang mau dikatakan? Hah? Pendekatannya apa? Pendekatan. Pendekatan usul Pak. Usul stilistikan. Iya, stilistikan. Bukan yang bawah itu bukan. Jadi dalam pendekatan stilistika itu ada 4 tahap pendekatan Pak. Ada pendekatan misalnya yang pertama tuh di tingkat aswati. Itu ada kita cari bahannya apa dulu, kafiannya apa, mafatiahnya atau spacing nabang. Ada di tingkat takibi gitu. Bagaimana bentuk fi'il fa'ilnya, mubtada kabarnya, sifat musuhnya. Ada di tingkat dalali, bagaimana pemilihan katanya, kenapa kok kata ini, kenapa nggak kata ini. Ada dari segi balagi, kenapa dia isya'i, kenapa nggak kabari. Berarti konsep rajanya konsep tasawuf berarti maksudnya. Bukan rajak dalam ilmu balaghah, bukan berarti. Berarti stilistika itu pun. Cuma stilistika itu nggak bisa dijalihkan dari Bisa menjadi Tidak kecapat Pak Suluja. Tukar judul lain masalahnya. Tukar judul lain. Kalau kita bertasawuf, tak pakai tasawuf ada usuluddin nanti kalau segi makna rasa ya, si rasa. Kita kalau makna berangkat dari uslub tak jadi. Kalau makna itu kan mereka dari uslub kan kajiannya. Itu bukan, itu rasa sebetulnya yang dicari kan. Baca mengukur rasa itu nanti. Kalau menuju ke parojak tersebut dengan studi statistika konsep itu yang nggak ada. Gimana caranya bisa ada tak berkonsep? Kamu mau menyeberang seberang lautan, kamu tidak punya alat ke situ. Apa yang mau pergi sana? Masuk dalam laut itu nyebrang, matilah. Tapi Pak, saya mau ke seberang Pak. Ini sampan saya, ini pendayungnya Pak, ini bekalnya Pak. Ini alat saya gunakan, ada apa-apa hal di jalan. Itu percaya saya itu. Ini ditanya nggak ada satu pun alat untuk guna itu. Bagaimana cara kita untuk melepaskan debu pergi? Ada kalimat yang bisa kun payakun yang bisa sampai ke sebarangnya. Dibuatkan orang. Ya kan jalan itu dari teori kan dari sudah hafal penjelasan lain. mana teorinya nampak? Masuk ke teori dulu. Tata belakang saja nggak nampak, apalagi ke teori dulu belum masuk kita ke sini. Jawaban Anda nampak bagi kami? Itu yang Bapak ingin tanyakan dulu kayaknya Anda ingin itu apa? Ya. Nah, boleh saja Anda beli dalam di dasar. Ini kalimat ini masuk dalam manas itu. Tapi ini tidak apa-apa juga ini. Anda begini. Atau mungkin karena memang ilmu statistikanya sudah berkembang tinggi sekarang. Saya nggak tahu karena memang kita terbatas. Karena saya punya bahasanya yang pas. Kemudian kembali dalam ilmu lughat, dalam ilmu uslub yang kita pahami selama ini kita belajar paling tidak dengan dasar-dasar itu. Tetapi dalam kajian Anda tidak nampak dengan yang kita lihat sebelum ini. Nah, kalau ada sudah perkembangan baru, ya tidak apa-apa lah. Kajilah lebih jauh lagi. Tapi biarlah nanti Anda sekali lagi gajilah dengan guru statistika lah yang mendalam ini biar nyambung lebih dalam. Kalau ada sudah dikaji tidak ada apa-apa, ya kan? Karena secara ilmu usul bahasa yang kita pahami begini kita tidak menemukan
ininya ini, dan kemudian juga untuk membeda ini. Antum kalau membahas nanti antara apa sauti, nanti Anda berbicara tentang tidak dengan untuk membahas ini ilmu Anda punya untuk menjelaskan makna apa itu suku aja Anda nggak pandai lagi, apalagi mencari di dalam bentuk sautinya lagi, nanti baharnya nanti diberikan ini. Hah? Kan digaji itu kan diurai satu persatu tuh di rampe itu. Jangan kemasuk ke bidang itu lagi. Apaan nanti mendudukannya, bahar-baharnya nanti itu segala macam. Oke lah, nanti pakai pisau ini dalam ilmu istilahnya ini bahasa ini. Walaupun di sini nggak jelas, oke lah, ada jelasin oleh kawan anda pakai ini. Ini kayak siapa yang punya ilmu bahasa ini? Oke, memakai bahasa ini, memakai dengan sistem ini. Oke, sekarang anda punya pisaunya enggak ini? Ya, bisa nggak dipakai pisaunya itu untuk itu? Ya kan? Oke lah. Bapak terima nih, kalau ada 4 ini dalam ilmu bahasa, kami ada 4 ini Pak dalam ilmu di uslub. Ya kan? Pakai bahasa ini. Oke. Sekarang Anda bisa pakai nggak? Hah? Pakai nggak dalam yang 4 itu kira-kira? Nah, dirasakan nih. Nanti itu kajiannya syairnya nanti kita kaji satu persatu tuh. Tidak hanya satu bab itu belum ditemukan lagi dalam satu itu, tapi Anda mencari di dalam syairnya di sini ini. Nah, mungkin cari yang agak lebih ringan lah, jangan terlalu berat. Kalau di dalam bagaimana ya, kalau tidak menguasai Anda di dalam ilmu arud dan kawafi, jangan masuk ke dunia itu. Pertama berat nanti ilmunya yang dipakai alat itu. Ini kan pakai ilmu arud dan kawafi untuk kan? Nah, arud kawafinya kemana? Lihat dua. Hah? Baca dulu. Bagaimana akan memakunya nanti mengkajinya ilmu arud dan kawafinya? Hah? Lima makna yang mungkin antum masuk dan kemudian kajiannya nanti bisa di situ. Iya enggak itu ada makna bahasanya Tuhan. Nah, sekarang Anda mengaji dalam bahasa Indonesia, bahasa Bonteko atau dalam ilmu berbahasa Arab. Jadi kita kan belajar nih, kalau usulub Anda bahasa Arab dengan sastra Arab dengan bahasa Arab. Nah, Pak Korasolnya Bonteka itu yang berasal dari Pak apa tadi itu? Ilaika. Itu namanya raja. Iya kan? Itu dirasa-rasanya bersawa. Nah, itu kita dengan rasul. Betul, rasul itu bisa jadi pakai kaidah untuk. Nah, ada nggak satu ulama yang mengatakan bahwa bahasa dengan mengatakan ilaika? Apakah itu dengan raja atau itu doa? Nah, bahasa Arab lagi. Boleh lihat dulu nanti semua kayaknya. Itu bukan yang tanyakan. Nggak bisa berangkat Anda mencari itu dengan bahwa itu bermakna itu enggak secara bahasa. Kalau di Rasul, Pak, ini kepada MPS itu harapan itu. Nah, itu Rasul. Apa yang menunjukkan itu? Raja itu di situ di dalam bahasa. Kajiannya kita kan berbahasa Arab, bukan bahasa dalam bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia diungkapkan. Nah, tanya dulu iya masuk isinya enggak? Nah, di dalam ilmu bahasa ada disebut dengan uslubul raja semuanya. Dilihat itu bahwa ini kaidah ini bisa kita mengatakan uslubul raja. Di situ kan tidak betul-betul raja, tetapi kalimatnya bermakna ngandung raja di dalamnya. Itu yang disebut dengan uslubul raja. Nggak pernah tidak dicari uslubul raja itu di dalam bahasa Arab. Lagi celiak, hah? Belum pernah menjadi itu. Nah, terus apa yang mau bawa kalau itu mengatakan Anda tidak doh, termasuk itu di situ hanya dengan kata itu yang Pak katakan dengan pakai kah. Kah itu bukan belum tentu. Mungkin dia bermakna doa, bermakna doa. Hah? Mungkin berbahasa perintah. Mungkin bisa berbahasa Arab. Ya kan seperti orang mengatakan alaika anta sabaliyum. Apa? Tidak guangkannya itu di situ. Nah, perintah itu. Sekarang kamu harus berangkat. Gimana kita mengatakan itu? Nah, jadi pisau untuk memakai itu, nah, di dalam bahasa Arab, dia kan usul beraja, kau ikut saja. Lalu kita nanti. Apa yang memakainya ikut coba pakai diskut? Tentu kalau usul orang saksikan berangkat dari apa? Usulnya tadi itu lah.
bermakna ar-raja di situ masuk enggak di situ apa-apa saja dari usul raja yang ada di dalam syairnya itu masuk enggak di situ? Iya ada enggak? Atau iya? Nah, kamu dari itu lah coba tanya dulu. Apa ilmunya antum? Coba penjelasan judul jelaskan sama kami. Itu penjelasan judul. Ini kita kan berjelas-jelas nih, nggak berjelas ya susah. Apa penjelasan judul? Halaman 89 coba. Ini buka lagi tinggal judul itu. Kalau kamu judul, kok tak ada ler itu? Dari yang tahu itu Pak. Lebih untuk para penelitian ini tulis beri judul Ar-Raja Ufisir Ilaika Indonesia. Adapun arti dari kalimat itu tersebut adalah itu mendapat Banuki Sujiman mengenai usul yang dijaleh kok ajaleh syair ilaika rojak di syair ilaika musyafi yang dijaleh kan uslub masuk dah. itu kan ada kok di Ar-Raja di bagian C Ar-Raja ada pengertian Ar-Raja. Begitu orang belajar judul. Iya. Penjelasan. Ya ada kapak judul, judul sih ada kapak judul, banyak judul. Secara keseluruhan Pak. Tak tahu lah, pokoknya kami galak gitu. Dari saja supaya dia nanti Pak. Nah, jangan lah ke kami seperti dari apa yang seperti tadi itu. Kita mencari bentuk harapan yang diungkapkan oleh Musa ini dalam saya. Siapa itu salah? Cari judul lain. Bukan judul. Kalau Pak tidak bisa menjelaskan. Nah, bagi apa di? Tidak nampak. Ini coba lah. Memang tak tentu yang harus dibahas itu tak tahu. Sudah tadi dulu muskilah. Bapak nggak tahu nih apa yang anda maksud di sini. Coba lah bayang di dalam tadi dulu muskilah. Ya kan. Kalau anda masuk ke dalam ilmu, bahas betul itu dengan baik-baik. Berangkat ke situ. Ya berangkat apa itu bahas? Sehingga barangkatnya tua pas. Ya kan masuk di sini. Nah diceliak mana? Kalau di siku ini dalam lafaznya enggak, coba enggak nampak anda. Coba baca tadi dulu muskilah. Kamu kelarinya nanti kau lihat masuklah ke dalamnya nanti datang masuk ke kata di muskilah. Coba baca tadi dulu muskilah. Mana konsep Pak? Karena kait inti di muskilah itu yang sama isinya. Yang ahli usul, sauti, kotak ibi, Hilali wal balal. Nanti saya satu buah. Oke, satu berarti anda akan bahas masuk dari asal dari segi tarkib, dilalahnya, kemudian balaghahnya. Anda kaji dari ilmu itu semuanya itu. Itu satu. Apa yang maksudnya? Kaifa ya al-alfaz fi syair Imam Syafi'i Imam Mulaika. Cuma apa maksudnya itu? Bagaimana memilih lafaz dalam syair Imam Syafi'i? Lafaz apa lafaz yang dimaksud? Lafaz raja. Tapi di dalam itu tidak ada raja di dalam situ doh. Maaf. Lafaz yang mengandung makna raja. Hah? Apa itu maksudnya? Iya yang mengandung makna raja. Lafaz yang mengandung makna raja. Imam Syafi'i.
lafaz yang mengandung makna raja di dalam syair Imam Syafi'i yang berunwaan ilaika. Ya, kalau statistika Anda dalam suku kan pilihan kata, oke. Statistika Anda pilih katanya kata apa sekarang ini? Raja itu ada nggak dalam kalimat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab itu kan? Tidak masalah, bahkan tidak ada masalah. Kalau Anda pilih kata raja itu, pilihlah. Kaji raja itu sejauh apa harapannya di sana diuraikan, tidak ada masalah. Tapi sekarang itunya tidak ada, tapi iko rasulnya bermakna. Apakah ini itu? Nah, apakah itu memang itu akan raja atau itu bermakna doa di situ? Hah? Dalam kalimat ini belum, Bapak belum sepakat dengan Anda. Apakah ini memang ini raja atau doa? Nah, kalau di rasul, cakawa. Nah, kalau rasulku juru sombong, dah sama dong. Hah? Rasul itu juru rasul itu beda-beda rasul. Tetapi kaidah kita pakai. Nah, ilmu yang kita pakai. Ilmu itu semuanya kita harus ikut. Betul Bapak. Nah sekarang Anda dalam ilmu statistika itu apa yang memakai untuk alat apa ilmunya? Yang memakai untuk jadi kata-kata. Nah, ilmu usul itu apa yang gitu? Ini sudah mengkritik dahulu ini. Anda sudah mengkritik orang dalam mengkritik orang darah itu. Sudah ada yang disebut itu. Itu makanya nanti yang Bapak inginkan itu. Tidak dulu yang diinginkan. Atau Anda mencari makna ilaika. Hah? Ilaika tuh. Enggak dong. Tapi semuanya kalimat-kalimat syair yang di dalam itu mengandung makna raja begitu. Hah? Satu bait artinya ada enggak? Satu bait saja kan? Ya, yang lain baiknya mana? Yang mana raja itu? Berapa banyak yang di dalam syair itu yang Anda temukan berapa banyak? belum di sepenuhnya banyak, tapi cuma ada beberapa. Ya berapa buah? Cie, tapi berapa buah kan paning wale. Iya, itu jam. Kalau rasul yang kenapa itu tahu. Penyelesaian dia itu juga bukan buku, buku Al-Muwatta Imam Malik kan itu fikih kok. Tapi itu Bapak kalau menyampaikan pesan pakai usul besar bukan? Seluruh kata-kata yang Perintah awal buku azimah pada titiknya pesan di lucu jabatan dan wakun baina hataini minal khawfi wal raja wa basyir bi amrillah in kunta muslimin. Apa maksudnya? Akulah kepada Allah dan harapkanlah sebagai setiap keagungan, dan jangan kamu dirimu terputus dan selalu berhalaplah, dan
dan jadilah di antara dua sifat takut dan berharap, dan sifat dan berharaplah ampunan Allah jika kamu seorang muslim. Coba analisa dulu. Tadi kan ada disebutkan pemilihan lafaz tadi ya. Apa lafaz yang dipakai? Dan narju itu kan? Narju itu memang lafaz mengharap. Apa yang kamu analisa itu apa? Umpamakan pemilik kata, apa kata yang dipilih di situ? Dalam bahasa Minang tentu ya, pailah, berangkitlah, tabang ambulah, ya kan? Itu kan 3 kata, makna kan pergi kan? Tapi berbeda nak makna masing dari 3 kata itu. Kapan waktu kita gunakan yang 3 kata itu yang pas? Itu yang dianalisa, itu baru bisa masuk kajian uslub ya. Ya, kalau pergilah, berarti dalam kondisi yang aman, nyaman, melepaskan dengan kasih sayang. Ya. Tapi berangkitlah, itu kalau berangkitlah itu ada kesal di dalam tuh. Mungkin dia bertengkar, tidak cocok, kurang pas. Tapi tabang ambulah, itu tuh yang terakhir itu. Tabang ambulah itu artinya kata berangkat, jadi mungkin dipukul terdapat. Nah, 3 kata itu yang dianalisa. Nanti menganalisa pisau analisa mungkin maknanya keluar dari konteks yang asli pada makna yang lain. Itu bisa dianalisa oleh Mubalagh. Keluar makna dari yang hakiki kan. Ini apa yang mau kita analisa seperti itu? Kan rumit kan? Jelaskan kepada kami ini, bagaimana cara membedahnya itu. Apa yang dipakai? Dia yang jawab. Gimana lagi? Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan jam 11 ya, dan kelihatannya ini juga belum bisa menjelaskan apa yang diminta oleh penguji. Jadi sebelum kami memutuskan, kami butuh waktu untuk melakukan ini. Jadi silakan berdua nanti dipanggil lagi ya. Yang lainnya juga.
sementing kuliah belakang apa dia? Apa nih? Hah? Nih. Sampai awal lah jadi rawan corona. Nih. Apa? Kalau gini ya. Iya. Hah? Sempro. Apa sempro? Oh, Om. Nah, cara. Cara sempro. iya. Sudah. Lah. Ya. Berapa orang sebelum ini? Tunggu. Udah siap dulu. Udah siap dulu. Ya. Macam orang pulang. Pulang. Nunggu hasil. Masih. Teteh di Iya itu. Jaya. Iya. Kau kena ada orang kampus ini. Bagus. Iya, terbiasa kan itu. Oh iya nah. Isolasi cek. Kayaknya kurang mati dalam biasa hujan-hujan petang. Oh, ada hujan ya. Dalam biasa. Itu hujan. Hujan pertama, hujan Iya, hujan lah. tang. Aku dua kali itu. Siapa teh tu? Syarif. Siapa nama dia? Apa siapa nama dia? Oh, Hawa. Atau ni bang. Stony ya. Siapa teh kan? Lokal abang tu ada. Soalnya Berapa orang lah? cowok Cowoknya Bang Regi, Bang Fajar, Bang Iqbal, Bang Jaya maksudnya 3 orang. dua orang. Nah, produksi lebih. Posisi lebih lah. Iya. Kau bang ada kuliah tu daring. Daring tu bang. Kuliah online. Masuk jam 9 lah jam berapa? Jam sebalik aku sudah. Saya enggak setengah jam lah kuliah. Siap. Bu Sinta. Cuma. Dan gini sama lecet lah. Iya.
kok gini gak post ya bang, gak fokus ke post ya, kayak itu Nanti. soalnya itu komen dunia kan. Dia kalau dapet awak apa tuh informasi itu apa namanya, pokoknya lingkup itu dunia lah gitu kan, kalau dapet gitu kan. Kalau diskusi kos orang tahu ya kan. Nggak tahu perkembangan apa. Nggak tahu apa perkembangan tadi kalau. Abang dia lupa lah bang. Abang ya? Wah kan. Bang ini dia lupa, bang lupa. Iya bang Irsyad ada. Irsyad. Kamu masih bang? Sibuk berusaha. Sibuk hari itu sih. Bang lah seberapa bang? Sedang maju jurusan. Bahasa bang, sastra. Sastra. Nah, kira sebut dah panjang juga studi ni. Panjang juga. Oh iya. Malah, yang tu kerja tu. Iya. Kamu susah dulu studi. Ini serempik nak. Ini setengah 6. Ya. 6 sedulu studi tahun tu. Bang Suiza kan? Iya. Bang Syandam. Berarti pun serempik. Jalan dia berusaha. Iya. Kecil Pak Sofian kalau dapet tugas tu, misalnya ada tugas kuliah nak bang, misalnya uslub atau apa kan, kalau dapet tugas tu jangan tugas untuk tugas je. Dapet tugas-tugas tu di angsu-angsu apa namanya, pokoknya lah mulai nyusun apa berusaha kan dimasuk-masukan gitu cek gitu kan. Jadi baik kau tiba pas apa tu langsung apa salah gitu kan. Soalnya kan itu aku dibahas kan waktu di sempro misalnya uslub gitu kan, belago gitu kan. Jauh dari itu tu. Ada tugas-tugas masalah itu kan semua masalah. Apalagi kalau bahas syair kan misalnya kan, PK Arut gitu kan, perubahannya gitu kan. Tak juga tadi ya tu. Apa? Yo. Aduh. Stop. Copot dia. Bedanya antara farce sama komedi sih, kalau komedi itu ia adalah
karya dramatis yang membuat orang tertawa. Beberapa komedi bertujuan hanya untuk menciptakan tawa, sedangkan beberapa lagi bertujuan untuk mengekspos dan mengkritik kejahatan dan kebodohan masyarakat sambil menciptakan tawa. Sedangkan farce adalah sejenis komedi yang ditandai oleh situasi komik yang sangat berlebihan dan kasar dan karakteristik 1 dan 2 dimensi. Tidak ada tujuan lain selain menciptakan tawa. Ini adalah perbedaan antara farce sama komedi. Bedanya antara farce sama komedi sih, kalau komedi itu ia adalah karya dramatis yang membuat orang tertawa. Beberapa komedi bertujuan hanya untuk menciptakan tawa, sedangkan beberapa lagi bertujuan untuk mengekspos dan mengkritik kejahatan dan kebodohan masyarakat sambil menciptakan tawa. Sedangkan farce adalah sejenis komedi yang ditandai oleh situasi komik yang sangat berlebihan dan kasar dan karakteristik 1 dan 2 dimensi. Tidak ada tujuan lain selain menciptakan tawa. Ini adalah perbedaan antara farce sama komedi.
Bisa contohkan kayak film yang ada di film drama yang ada di Trans 7, judulnya Bocah Ngapa ya. Nah, itu kan Facebooker tuh bisa mah jadi komedi. bisa juga Facebooker. Kan cerita tentang anak-anak yang lucu gitu, tapi bertujuan untuk nilai kehidupan juga dan kemanusiaan. Sedangkan contoh farse ini adalah farse yang cukup terkenal, yakni berjudul The Importance of Being Earnest, ciptaan Oscar Wilde. Ia merupakan penulis novel, penulis naskah drama, dan juga penulis puisi, berasal dari Irlandia. Ia sebagai penulis yang paling dikenal dari London di tahun 1890. Pak. Kuliah online, Pak. Acing luar biasa memang Acing. Mantap. Anak bulan juga, mantap. Daring via Sport Win, Pak. Kalau nggak penting jangan keluar rumah ya. Ini, Pak. Masih nggak dulu, Pak? Masih ke kantor? Kita sudah mau kantor. Pak. Pak. Pulang kan? Itu Pak, daring Pak.
Ya itu makanya saya tidak tadi suruh rapat saya dari jauh. Karena kenapa masih seningan gitu? Tapi kata jurusan kan tadi. Oh, sinyal boleh. Ada nih bilang ada nih. Iya, Pak. Ilham. Aku ada ya. Tak kira keluar ke mana? Bang. Nanti ada buat nama corona. Ya corona. Corona sama di mana sama yang habis 19. Kalian habis ini sudah ya. Jangan namanya makan juga tempat orang. Mau bosan satu orang. Kalau sudah di dalam mana itu bisa berada di mana itu. Woi, panggil semua. Ya, Pak.
Bang.